Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman para hadirin dan segenap pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa duduk di tempat terbaik di bumi ini, yakni salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan niat untuk sama-sama belajar mengulang kembali pembahasan tentang agama kita. Mudah-mudahan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kelas kita malam ini dijadikan sebagai nilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saya dan kita semua bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sebagai praktek dalam kehidupan dan bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Teman-teman yang terhormat, tajuk pembahasan kita pada malam ini yaitu tentang Islam itu adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Di dalam bahasa Arab disebut dengan al-Islamu dinul yusri wassamah. Islam itu adalah agama yang mudah dan lapang. Pembahasan kita beberapa waktu ke depan akan kita urut menjadi 3 bahasan. Pertama, muqaddimah seputar apa yang dimaksud dengan dinul yusr, agama yang mudah. Dan pembahasan yang kedua, kita akan langsung melihat apa sisi kemudahan yang diajarkan oleh Islam. Karena sebagian orang melihat agama itu sebagai sebuah polemik, sebuah kesulitan. Makanya banyak orang yang meninggalkan atau melalaikan anjuran-anjuran agama. Dan pembahasan ketiga insya Allah terakhir nanti kita akan buka sesi tanya jawab seputar bahasan ini. Pertama teman-teman, apa yang dimaksud dengan ad-dinu yusrul atau agama itu mudah? Yang dimaksud dengan agama mudah adalah yakni syariat yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita, yang dibawa berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim dan hadis-hadis yang sahih dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara praktik dan praktik dasar semuanya adalah dari kemudahan bagi kita. Kenapa tidak teman-teman? Karena syariat ini bukanlah produknya manusia, melainkan dia adalah produk from the God, produk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta manusia, tentu dia lebih tahu apa aturan dan syariat yang cocok berlaku untuk kita. Apa syariat yang cocok berlaku untuk kita. Beda halnya dengan produk manusia, teman-teman. Kalau umpama ada sebuah aturan, undang, produknya dari manusia, pasti akan memiliki kekurangan. Satu di antaranya kekurangan adalah terkadang aturan itu cocok untuk satu situasi, tapi tidak cocok di suatu yang lain, di kondisi yang lain. Atau bisa cocok di satu orang, tapi tidak cocok di manusia orang yang lain. Kenapa? Karena ini produk manusia yang berasal dari akal yang terbatas. Beda halnya dengan syariat Allah Rabbul Alamin. Di Al-Quran dan wahyu berupa sunnah Nabi SAW, semua ini adalah praktek atau syariat yang cocok, disebut dengan salih di kulli makani wa zaman. Cocok dipraktekkan, berlaku di setiap tempat dan di setiap waktu. Siapa saja orangnya. Nah, inilah kelebihan daripada
syariat Allah Rabbul Alamin. Nah, apa landasan dari dalam hal ini teman-teman yang menyatakan bahwasanya agama Islam itu mudah? Yang menyatakan sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang terakhir pada surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallah ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan atas kalian syariat agama ini untuk membuat kalian susah. Pemahaman sebaliknya apa, Pak? Kalau syariat yang Allah turunkan kepada kita tidak untuk membuat kita susah, tidak untuk membuat kita sulit, merasa menjadi berat, berarti syariat ini adalah untuk memudahkan kita. Di alam surah Al-Baqarah Allah juga mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian itu kemudahan, bukan menyulitkan kalian. Ini dasar pijakan daripada tajuk kuliah kita malam ini. Kemudian juga datang dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sahabat yang dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Agama ini adalah mudah. Jadi mudah dipraktekkan oleh siapapun dan cocok berlaku untuk setiap masa. Namun demikian teman-teman, maksud daripada mudah di sini adalah mudah tentunya menurut Allah Subhanahu wa taala. Menurut syariat. Bukan mudah menurut manusia. Kenapa teman-teman? Karena perlu dibedakan dua kalimat yang berbeda. Satu, mudah. Yang kedua, bermudah-mudahan. Ini dua kata sama atau beda? Dari sisi mana? Satu, mudah, it's so easy. Yang kedua adalah bermudah-mudahan. Sama apa? Beda maknanya? Jauh berbeda. Satu di Aceh, satu di Papua. Beda maknanya. Yang kita maksud adalah yang pertama. Ini ad-dinu yusrun. Kata Nabi SAW, agama ini mudah. Tapi mudah menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memproklamirkan dalam Al-Quran, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Aku tidak menjadikan atas kalian dalam urusan agama itu untuk kalian susah, tidak. Arti pemahaman sebaliknya adalah agama ini Allah turunkan untuk kita agar kita mudah dalam pemahamannya. Namun di sana ada orang yang berdalih dengan pernyataan agama ini kan mudah, sehingga mereka bermudah-mudahan dalam apa? Satu, bermudah-mudahan dalam meninggalkan kewajiban. Anak perlu sholat, agama itu mudah, tidak usah diperlibat sekali. Bermudah-mudahan jatuh kepada yang haram, pada yang maksiat dilarang oleh Allah SWT. Agama ini kan mudah, Pak. Tidak usah diperlibat sulit, ya. Jatuh ke maksiat sedikit itu biasalah. Ya, tapi itu kan haram dilarang oleh agama. Ya, tapi kan agama ini mudah. Nah, dalih seperti ini bukan ini yang kita maksud. Tetapi yang dimaksud dengan agama yang mudah, selamat sebagai agama yang mudah, adalah menurut Allah dan Rasulnya. Menurut siapa, Pak? Menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut syahwat atau pandangan kita manusia. Baik. Sekarang kita akan masuk kepada poin yang kedua. Apa bentuk praktek Islam itu mudah, Pak? Coba perhatikan. Pembahasan yang kedua ini sangat penting. Di sini inti bahasan bahwasanya kita akan tergambar, oh ternyata Islam itu yang selama ini kita pahami bisa jadi tepat atau bisa jadi kurang keliru. Ya, karena banyak orang yang menyangka syariat ini beban. Syariat dianggap sebagai apa? Sebagai beban. Padahal yang benar adalah syariat itu adalah kebutuhan. Kenapa? Karena dia menjadikan agama the rule of life, menjadi aturan kehidupan. Sebagai standarisasi seseorang itu benar atau tidak, standarnya syariat. Gitu, Pak. Nah, kalau orang menjalankan syariat, berarti apa? Dia menjalankan sebuah kebaikan dan kebenaran untuk hidup. Tidak ingin free, tidak ingin bebas. Tidak ada konsep kebebasan dalam hidupnya. Karena orang kalau bebas, Pak, ujungnya adalah dia. Orang kalau bebas,
ujung kehidupannya adalah dia. Tapi seorang muslim tidak demikian. Dia diikat dengan syariat, namun dia memandang syariat itu sebagai apa? Sebuah kemudahan dan kebutuhan dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya, apa bentuk praktek Islam itu mudah? Satu, mudahnya Islam ini, Pak, dari sisi fondasi agama. Apa fondasi agama kita, Pak? Kita diperintahkan oleh Rabb yang telah menciptakan kita untuk bertauhid kepadanya. Ini sisi kemudahan. Apa itu bertauhid? Ya, ini kita berikan, kita imani Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, ya. Dan kita berikan seluruh jenis ibadah kita hanya untuk Dia semata, tidak untuk yang lain. Tidak untuk yang lain, tidak berbagi dalam masalah apa? Ibadah. Kenapa demikian, teman-teman? Karena Allah yang telah memberikan kita segala-galanya. Kita di dunia ini, Pak, yang kita miliki, apapun yang kita miliki, baik yang kita pakai, yang ada di tubuh kita, ataupun yang lahir, yang ada sebab daripada usaha kita, semua itu hanyalah pemberian dan sifatnya titipan. Cara kita memiliki di dunia ini. Pemilik sebenarnya adalah, benar atau tidak? Benar atau tidak, Pak? Yang kita miliki ini adalah sifatnya titipan. Kita tidak memiliki kekuasaan. Siapa yang memberikan itu? Ialah Allah yang telah menciptakan kita, Allah Rabbul Alamin. Nah, kalau demikian kita paham bahwasanya agama ini, pemberian ini adalah semua yang titipan, berarti kita harus bersyukur kepada yang memberi titipan. Bagaimana cara kita bersyukur? Dan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dalam agama kita dengan istilah tauhid. Di negara kita disebut dengan istilah esa. Mengesahkan Tuhan yang memang esa. Mengesahkan Tuhan yang maha esa. Nah, apa sisi kemudahan dari ini, Pak? Perhatikan kawan, teman-teman yang berteman. Sisi kemudahannya adalah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan satu tujuan saja, harapan kita satu, tujuan kita satu, dan kita tidak perlu memikirkan yang lain. Mudah atau tidak? Mudah. Dan fondasi tauhid ini adalah fondasi dasar dalam agama Islam, yang dengannya tegak seluruh cabang syariat. Apa saja bentuk cabang syariat berdiri di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah agama seluruh para nabi. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai the last prophet, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama, fondasi agama mereka satu. Apa itu, Pak? Mengajak manusia kepada tauhid. Tahu tauhid, kami? Tahu apa itu? Hah? Iya. Betul, Pak? Uluhiyah, iya benar. Dia monotheism. Menjadikan satu tujuan kita dalam ibadah. Dan ini adalah kemudahan, Pak. Kemudahan. Seluruh agama para nabi berdiri atas ini. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budu." Tidaklah kami mengutus kepada seorang pun dari para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, kecuali perintah kami satu yang pertama sekali. Apa itu? Tidak boleh kalian beribadah kecuali hanya kepadaku semata. Dalam surah Al-Hal ayat 36 Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Kami telah benar-benar mengutus setiap umat itu ada rasul masing-masing. Apa tugas utamanya? Hendaklah kalian mentauhidkan Allah dan jauhi kesyirikan. Dan ini, Pak, perlu diketahui teman-teman. Siapapun yang mendengarkan suara ini, dan mudah-mudahan pesan seperti ini sampai baik melalui lisan kita ataupun melalui lisan para duat yang lain kepada seluruh muslimin, bahwasanya ini adalah kemudahan yang dasar di dalam agama kita. Beda halnya dengan agama-agama yang lain yang menjadikan titik tujuan ibadah mereka, tujuan kehidupan mereka untuk banyak Tuhan. Sehingga yang lain adalah kesulitan. Contoh, Pak. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di dalam penjara. Apa dakwah beliau kepada pelayan penjara? Yusuf ini di penjara nih. Tapi meskipun dalam kesulitan, beliau tetap mengambil kesempatan untuk mengajak manusia kepada agama Allah. Padahal beliau menjadi seorang yang di penjara nih.
Apa kata beliau? Perhatikan dalam surah Yusuf, Allah berfirman, ya sahibai sijin, wahai pelayan wahai dua pelayan penjara yang membawakan makanan kepada Yusuf. A'arbabun mutafarriqun khairun amillahu wahidul qahar. Bagaimana pendapat kalian? Manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang banyak yang kalian sembah-sembah itu, banyak idol, banyak apa patung-patung yang kalian sembah, dewa-dewa, itukah yang lebih baik atau khairun min wahid min apa? Al-wahidul qahar. Lebih baik daripada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Berkuasa, Maha Raja. Mana lebih baik? Sinilah mulai dakwahnya, dakwah Nabi Yusuf kepada tauhid meskipun dalam penjara. Allah Akbar. Dalam penjara situasi sulit, tapi tidak melemahkan semangat beliau untuk mengajarkan kebenaran kepada manusia. Kenapa demikian? Karena ini adalah karunia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sesembahan kita. Nah, kemudian Pak. Coba kalau ada banyak Tuhan gimana? Kalau banyak Tuhan gimana? Pasti kita akan bingung ini mana yang lebih utama untuk kita berikan. Pak Mani, saya ingin memberikan sebuah ibadah. Tapi saya melihat banyak Tuhan. Mana yang mesti saya yang mesti saya prioritaskan, Pak? Kalau saya prioritaskan Tuhan Latta umpama, Uzza bisa marah. Saya prioritaskan Tuhan B, Tuhan B bisa ngambek, Pak. Benar? Kenapa? Ini kesulitan untuk kita. Dan alhamdulillah atas nikmat agama ini, Allah jadikan kita sebagai orang yang monoteisme. Menjadikan Tuhan itu hanya satu, dan ini adalah agama yang mudah. Sisi kemudahan dari sini. Kita tidak perlu menyembah kepada apa? Menyeru kepada selain Allah. Hatta malaikat tidak boleh kita seru. Nabi Muhammad tidak boleh kita seru. Alhamdulillah tidak ada seorang pun muslim yang benar-benar keislamannya yang menjadikan Muhammad sebagai apa? Sebagai Tuhan ataupun apa? Perantara kepada Tuhan dalam artian sebagai anak Tuhan. Tidak ada. Alhamdulillah ini kemudahan, Pak. Andaikan Tuhan itu berbilang, maka yang terjadi adalah kerusakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lau kana fiihima alihatun illallah lafasadat." Andaikan ada banyak Tuhan, itu ada dua Tuhan di langit dan di bumi itu, maka akan terjadi kerusakan. Kenapa, Pak? Kemauannya beda-beda. Satu pinginnya ini, satu belum tentu pinginnya itu. Kenapa tidak? Dan ini adalah kemudahan. Maka dari itu teman-teman, tauhid sebagai ciri khas agama kita mengajarkan kepada kita sebuah pesan. Apa itu? Ternyata Islam itu adalah agama yang sangat keliru orang yang aku Muslim, tetapi disuruh mereka terjerembab jatuh kepada apa? Mereka berdoa kepada Allah, tapi terkadang juga berdoa kepada apa? Kepada ruh-ruh, pada dewa-dewa, kepada nenek moyang yang sudah meninggal dunia yang dianggap sakti dan segala macam, pada wali, bahkan kepada mayat yang masih ada di kuburan. Ada seperti itu banyak. Dan ini adalah bentuk kecerobohan, berarti dia tidak paham bahwasanya Allah menghendaki bagi kita kemudahan dari sisi agama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah dari sisi sumber ajaran agama. Dari sisi sumber ajaran agama. Kita tadi sudah sebut bahwasanya agama itu dikatakan mudah kapan? Menurut versi saya, menurut versi Allah dan Rasulnya, dikatakan mudah. Dan menurut saya, dan bukan menurut kesepakatan manusia, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Dan alhamdulillah teman-teman, ajaran agama kita dijadikan sumbernya adalah sumber yang terang benderang. Lebih terang daripada mentari di siang bolong. Kenapa? Karena agama kita sumbernya adalah valid daripada nas wahyu, yakni Al-Quran, kemudian hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan istilah normatif agama. Kita kalau kerja, ini kan kita kerja nih. Mana yang dikatakan pegawai yang baik, yang kerjanya sesuai dengan undang-undang atau aturan perusahaan, atau yang sesemaunya, Pak? Mana dikatakan pegawai yang baik, Pak? Yang mana, Pak? Sesuai dengan aturan perusahaan. Normatif aturan. Kalau perusahaan kita punya kan, Pak? Ada apa namanya? Apa istilahnya, Pak? SOP. Ada SOP kan? Baik. Perusahaan ada SOP. Semua perusahaan. Apalagi seperti QP, perusahaan besar. Pasti ada SOP. Standar operation apa, Pak? Baik, itulah SOP ya. Baik. Pegawai kalau bekerja sesuai SOP, kira-kira gimana, Pak? Digaji tidak sama perusahaan? Gaji bersih, Pak. Kalau dia
teliti, tepat waktu, on time, tepat waktu, kemudian pasti dia cepat naik kelas tuh. Kalau ada seorang pegawai, dia kerjanya cekatan juga Pak, semangatnya luar biasa. Bahkan hadir sebelum pegawai lain hadir. Pulang terakhir sebelum pegawai lain sudah pulang. Tapi sayangnya dalam kinerja tidak sesuai dengan SOP perusahaan. Kira-kira manakah yang dikatakan sebagai pegawai terbaik? Mana? Pegawai yang sesuai dengan SOP. Walaupun kerjanya mungkin sedikit, tapi sesuai dengan standar. Katakan pegawai yang baik. Dan ini yang akan dipertahankan oleh perusahaan. Kenapa demikian? Karena orang yang bekerja tidak sesuai SOP dianggap sebagai orang yang merusak dan bahkan bisa jadi menghancurkan perusahaan. Bahaya. Ini standar agama, standar dunia. Bagaimana dengan aturan Allah Rabbul Alamin, syariat agama Islam yang datangnya dari langit yang tinggi? Apakah layak di antara kita menjadikan sumber agama kita bukan dari SOP langit? Ini bikin sendiri. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Apakah dia muslim yang baik? Tidak, katakan bukan muslim yang baik. Kenapa? Syariat ini yang menurunkan wahyu agar memberi kemudahan kepada Anda. Yuridullahu bikumul al-yusra. Allah menghendaki bagi kalian itu kemudahan, bukan justru menyulitkan. Lakukanlah sesuai dengan standar syariat, bukan standar yang Anda buat. Inilah sisi kemudahan, teman-teman. Coba kalau orang bekerja kerja semaunya, mungkin beribadah semaunya, bahkan yang aturan tidak dilakukan, yang aturan tidak dilakukan, yang tidak aturan justru itu dikerjakan. Masalahnya lain yang dicakap, lain pula yang diperbuat. Kira-kira gimana, Pak? Usahakan. Oleh karenanya agama menjadikan standar orang yang cerdas itu adalah standar yang ikut ittiba bahasa agamanya. Allah berfirman dalam surah Zumar, alladzina yastami'una al-qawla. Orang-orang yang mendengarkan al-qaul. Maksud al-qaul itu adalah Al-Quran. Konsep wahyu, sunnah yang sahih. Wa fayattabi'una ahsana. Lalu dia setelah mengetahui norma-norma tadi, kemudian diikuti, dipraktekkan sebaik mungkin. Apa kata Allah? Ulaika hum ulul albab. Itulah ciri orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu yang mana, Pak? Versi Al-Quran. Yang tahu dengan norma agama, kemudian dipraktekkan sesuai itu. Orang cerdas semuanya. Bukan justru orang yang bikin sendiri, lain yang diperintah, lain yang diperbuat. Ini bukan orang cerdas. Karena apa? Dalam urusan agama, tidak ada istilahnya inovatif. Tidak ada ruang kita berpendapat dalam agama apa kalau sifatnya sudah baku. Lain hal kalau perkara dunia atau perkara-perkara yang agama tidak menetapkannya, Anda silahkan di sana itu berobsesi, memberikan pendapat, opini, memberikan edukasi-edukasi yang baguslah. Selama tidak ada berlanggaran atau melanggar aturan baku agama. Contoh, seperti akidah. Akidah umat Islam dari mana diambil? Dari mana diambil? Dari wahyu. Karena masadir talaqi dalam istilah agama, ini sumber daripada pengambilan akidah itu ada 3. 1 Al-Quran, 2 Sunnah, yang ketiga apa yang sudah dijadikan ijma, kesepakatan oleh para sahabat. Kalau sudah mereka sepakat, nggak boleh ada bikin kesepakatan baru. Siapa yang melanggar, dia disebut dengan jatuh kepada kecerobohan atau disebut dengan bid'ah dalam agama. Paham? Nah, ini adalah sebagai satu bentuk daripada kemudahan beragama. Jika standarnya ada sumbernya terang dan jelas. Nah, kewajiban kita teman-teman, para hadirin dan hadirat yang terhormat adalah mengikuti syariat yang ada. Tidak perlu kita membuat akidah baru. Nah, alhamdulillah akidah kita umat Islam ya kita tidak dibebankan oleh Allah untuk membuat akidah sendiri atau mencari akidah sendiri, tidak boleh. Nah, di antara bentuk akidah yang salah apa? Ada orang mengambil akidah itu dari mimpi. Gurunya mimpi bahwa seakan-akan ada aroma mimpi itu ceritanya beraroma syariat. Sehingga dijadikan itu sebagai apa? Tolak ukur keyakinan, ideologi. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh.
Atau contoh yang lain, kesepakatan apa orang banyak. Oh, ini kan cerita rakyat seperti ini. Bahwasanya ruh pulang ke rumah contohnya. Ini kan banyak di masyarakat kita. Ruh itu bisa pulang ke rumah. Ini kan ideologi nih, Pak. Karena nggak bisa kita terawang dengan apa? Dengan indera kita yang sehat. Nggak bisa tuh. Nah, tapi karena banyaknya cerita turun-temurun dari rakyat, dari mulut ke mulut, dari rakyat ke rakyat, gitu, sehingga jadi ideologi, sebuah keyakinan dia. Nanti memiliki turunan-turunan yang banyak dari apa? Ideologi yang salah ini. Ini namanya apa? Akidah. Tapi akidah sebenarnya dari mana? Dari cerita rakyat. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Standar akidah sumbernya hanya tiga saja. Beda dengan masalah hukum. Kalau masalah hukum banyak sumbernya. Sumber yang paten yang disepakati adalah Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang tidak disepakati banyak. Seperti apa? Seperti apa namanya masalihul mursala, istihsan, istifham, itu bahannya biasanya tentu dalam masalah ilmu usul fiqh. Tapi maksud saya adalah sumber dalam beragama adalah sumber dari wahyu yang sharih, wahyu yang terang. Baik. Ini bentuk contoh kemudahan dalam syariat. Kemudian ada pesan yang bagus yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan bahwasanya ittabi'u wa la tabtadi'u. Kalian tugas kalian adalah mengikuti. Apa yang diikuti, Pak? Syariat. Sesuai dengan aturan syariat. Jangan kalian melakukan apa? Penambahan. Jangan kalian melakukan dekorasi. Di dalam apa? Dalam bumbu-bumbui syariat yang sudah ada. Kalau sholat seperti itu, lakukan sholat seperti itu. Jangan Anda tambah. Ya, karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah perintah yang Allah naskan di dalam Quran. Allah berfirman dalam masalah mengikuti syariat, ikutilah Al-Quran dan ikutilah Sunnah. Ikuti Allah dan ikuti Rasul. Dan yang menjadi standar kita dalam hal ini adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada Nabi itu contoh tauladan, suri tauladan yang menjadikan kalian mesti dijadikan sebagai tolak ukur yang baik, ya, sebagai tolak ukur yang baik. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih beliau pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW wa mizanul akbar, timbangan besar mengukur seseorang itu benar atau keliru adalah Rasulullah. Kalau akidah, ideologi, amalan, ucapannya sesuai dengan apa yang diucapkan Rasulullah, itulah benar. Tidak di atas benar. Tapi kalau tidak, Pak, walaupun sekampung orang membenarkannya, walaupun jutaan followernya, kalau dia keliru tentang dengan Rasulullah, maka kita katakan dia keliru. Tidak boleh kita benar. Paham, teman-teman? Makanya inilah sisi kemudahan yang kedua. Allah turunkan sumber agama ini dari apa? Beragama dengan sumber yang jelas. Ini wahyu, baik itu Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi yang sahih Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian bentuk contoh yang ketiga, teman-teman. Sekarang kita lihat apa sih bentuk kemudahan agama dalam praktik syariat. Di dalam praktik syariat, teman-teman, ya, Islam itu sangatlah mudah. Terkadang ada perkara-perkara yang sudah paten, hukumnya wajib, tetapi wajib tidak ada sepakat para ulama. Tidak ada lagi dikatakan, oh ini hukumnya mungkin bisa ditawar ya, jadi yang jadi sunat aja lah, atau jadi mubah saja lah, nggak bisa. Wajib, paten, pasti wajib, nggak boleh, semua orang wajib melakukannya. Tapi kepatenan kewajiban tadi, ada kalanya dia bisa longgar karena pengaruh daripada kondisi atau situasi keadaan tertentu. Apa contohnya, Pak? Contohnya di sini saya sebutkan satu. Seperti masalah wudhu. Coba lihat perhatikan bagaimana Allah menjadikan syariat ini mudah bagi kita. Iya. Kalau dalam istilah ushul fikih disebutkan sebuah kaidah, al-amru idza dhaqa ittasa'a. Suatu perkara agama itu terkadang apabila dia menyulitkan bagi seseorang, maka dia bisa menjadi lapang. Bisa dipahami, teman-teman? Kadang perkara itu paten, tapi kalau bagi kondisi seseorang, mungkin kan manusia itu berbeda kan, Pak? Kondisi saya dengan Bapak tidak sama. Kondisi orang yang mukim dengan orang yang sabar tidak sama. Kondisi orang yang sehat dengan yang sakit tidak sama. Hukumnya satu, wajib. Tapi kondisi seseorang bisa jadi membuat perkara itu lapang. Contohnya apa? Salah wudhu. Wudhu baik untuk sholat, hukumnya wajib apa? Apa tidak wajib? Wajib, Pak. Apa hukum sholat tanpa wudhu? Sah. Nggak sah. Kenapa? Karena dikatakan apa? La salata
liman la wudu'a lahu. Kata Nabi SAW. Tidak ada salat bagi yang tidak wudu. Jadi kalau Anda mau salat wajib wudu. Ya wajib. Kalau ada imam salat tapi dia nggak wudu atau kentut lebih dulu. Kemudian dia harus salat. Jangan ikut di belakang. Kenapa? Dasar salat. Wudu itu hukum asalnya adalah sunnah yang dianjurkan, tapi untuk perkara tertentu hukumnya wajib. Nah, gitu. Ini disebut oleh kaidah para ulama bahwasanya suatu perkara yang wajib tidak sempurna kecuali dengan itu, maka perkara itu jadi wajib. Contohnya wajib sholat, ini kan wajib nih. Maka tidak sah sholat kecuali dengan wudhu. Wudhu termasuk apa? Salah satu syaratnya, syarat sahnya sholat. Nah, namun kewajiban wudhu ini, Pak, sebagaimana yang sudah kita tahu dalam ilmu fikih, ya, rukun wudhu, ada kala dan tidak. Nah, kondisinya wudhu itu bisa dirubah kepada syariat lain atau ketentuan lain. Ada tidak? Ada. Contoh, orang yang sedang sakit, di mana dia kalau ada air, menggunakan air bisa akan menjadi memberi mudarat kepada sesuai arah dokter. Akan dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Sadi bertayamum. Karena mendapat wudu apa tayamum? Tak memberi mudah. Baik. Kemudian juga orang dalam kondisi safar, tidak ada air. Sementara waktu salat masuk, apa yang mesti dilakukan? Ya, ini menunjukkan apa? Allah memberikan kemudahan. Contoh yang lain. Berarti salat. Salat hukumnya apa? Wajib. Apa ada ittifaq para ulama? Kalau ada yang mengatakan salat itu tidak wajib, umpama ada figur-figur tertentu, oh kiai itu salat tidak wajib baginya. Kenapa demikian? Ya dia makamnya sudah tinggi. Anda yang berucap bisa jatuh kepada kekufuran. Syekh itu andaikan dia benar membenarkan itu, berarti dia jatuh kepada kekufuran. Ayah. Kenapa? Ini ijma para ulama. Gak boleh ada yang berbeda satupun ulama, baik mazhab apapun. Salat punya wajib. Tapi meskipun demikian teman-teman, syariat terkadang bikinnya longgar dalam kondisi tertentu. Apa contohnya? Seperti sholat yang wajibkan 5 waktu sehari semalam. Ada kalanya nanti kewajiban itu bisa diringkas. Yang 5 kali bisa kita bikin menjadi 3 kali. Pak. Bagaimana cara prakteknya? Jama' qasar. Sama teman-teman ini lagi dalam kondisi perjalanan traveling kemana, atau ke Saudi atau ke Indonesia, masuk waktu sholat. Boleh nggak kita menggabungkan 2 waktu sholat? Boleh Pak, dalam perjalanan. Zuhur dengan asar itu boleh digabung. Kemudian apa lagi? Maghrib dengan sholat isya. Subuh tersendiri. Subuh nggak boleh digabung. Yang gabung pula subuh dengan isya. Isya masih ada kan? Lapang waktu sudah disebut nggak boleh. Subuh tersendiri. Nah, sudah digabung, boleh kita lakukan ringkas. Kalau digabung nih, digabung waktunya, 2 waktu bisa dilakukan dalam 1 waktu, boleh kita ringkas. 4 bisa menjadi 2. Kecuali maghrib nggak boleh, subuh nggak boleh diringkas. Adapun yang 4 boleh jadi 2. Inilah bentuk keringanan yang ditawarkan oleh syariat. Apakah agak benar syariat Islam memberikan kemudahan? Ya benar, syariat. Alhamdulillah kemudahan bagi. Maka tidak ada alasan bagi orang yang tidak sholat. Gak ada yang ceritanya tidak sholat, kecuali bagi orang yang memiliki uzur syar'i yang benar. Contohnya apa? Wanita yang nifas, melahirkan, haid, itu lain hal. Tapi kalau yang namanya sakit, gak ada semuanya, gak ada uzur, mesti wajib sholat. Cuma cara prakteknya diringankan. Inilah yang disebut dengan agama itu mudah bagi Anda. Anda tidak bisa melakukan ini dengan seperti ini. Orang yang tidak mampu melakukan sholat berdiri, apa yang dilakukan? Boleh duduk. Gak mampu duduk gimana Pak? Bisa dia sambil berbaring. Intinya apa? Wajib sholat. Wajib sholat. Ya. Kasihan kita melihat sebagian saudara kita umat Islam, mereka tidak sholat. Sholat. Jumat, jika dia minum. Orang azan sholat Jumat, itu dia masih di ladang sawah, si ketok papan untuk bertukang. Jumat, nggak sholat Jumat. Kenapa sholat Jumat? Ya, belum datang panggilan. Dia merasa berat. Merasa akan terkurangi jatah rezekinya kalau dia mendatangi syariat agama. Kadang Allah akan menjadikan syariat itu mudah. Dan ingin hidup barokah, lakukanlah syariat yang Allah perintahkan. Dan tidak ada keberkahan hidup bagi orang yang menjalankan syariat. Mudah. Kemudian juga dalam masalah puasa contohnya. Dalam masalah puasa ada kemudahan. Puasa itu sepakat menurut para ulama wajib. Rukun Islam. Salah satu rukun Islam adalah ibadah puasa. Bulan Ramadan.
Tapi ada kalanya kondisi orang tertentu dia menjadi mudah. Apa itu? Orang yang sedang safar, sakit, gitu kan? Orang yang hamil, wanita yang hamil, wanita yang menyusui, boleh dia tidak berpuasa, tidak apa-apa. Agama menolakkan kemudahan. Kenapa? Karena konsepnya tidak, agama tidak menjadikan kalian itu sulit. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada kaum Muhammad agar engkau menjadi celaka, engkau menjadi susah, tidak. Dia membuat engkau menjadi mulia, menjadikan hidup bahagia dan lapang. Baik. Kemudian juga seperti zakat. Zakat ini kan wajib, Pak. Sebuah kewajiban. Tapi ada enggak kemudahan di dalam syariat zakat? Ada. Apa contohnya, Pak? Di antara kemudahan syariat zakat, dia menjadi wajib hukumnya apabila memberi dua ketentuan, dua syarat. Apa itu? Satu, haul. Dua, nisab. Haul maksudnya masa 1 tahun. Yang kedua, nisab, ukuran batas. Tergantung zakat apa dulu. Kalau zakat emas, sekian. Artinya, seseorang yang tidak memenuhi dua syarat ini, umpama dia memiliki harta, memiliki emas, atau memiliki harta, umpama nisabnya sampai. Tapi menjelang 1 tahun dia sudah wajib, sudah harus memakai, sudah terpakai uang tadi. Apakah wajib dia berzakat? Tidak, gugur kewajiban. Apa ini tidak kemudahan? Ya. Dan itu pun jumlahnya sedikit. Jumlah zakat itu sedikit. Berapa persen, Pak? 2,5. Anda punya uang 100 juta, 2,5% yang dikeluarkan umpamanya. 2,5% yang dikeluarkan dari 100 juta. Contoh. Apa sedikit atau banyak? Sedikit sekali. Yang kita belanja ke pasar enggak 2-3 kali itu lebih banyak daripada zakat yang harus kita keluarkan. Tapi meskipun demikian, teman-teman, mudahnya syariat yang Allah berikan kepada kita, masih banyak orang yang merasa itu sebuah beban berat. Banyak orang tak bisa, banyak. Saya pernah mendengarkan penjelasan dari salah seorang dokter. Beliau itu dokter dari Kuwait, orang berada. Tapi beliau, masya Allah jadikan hidupnya untuk agama Allah. Sehingga orang kaya dari Kuwait dan dia memiliki edukasi yang bagus dalam sisi agama. Dokter malah, dokter bukan dokter, dia dokter, tapi dia juga dokter. Kemana dia, Pak? Dia menghabiskan hidupnya di pedalaman Afrika. Ngapain? Dakwah. Dakwah maksudnya bukan dakwah 40 hari, 3 hari, tidak itu maksudnya dakwah. Dakwahnya memang dakwah semua hidup. Di bawah istrinya, makanya sebelum menikah katanya, ditanya ke istrinya, kamu menikah dengan saya, siap tidak untuk berjuang? Kalau siap, kita nikah. Kalau tidak, ya sudah. Apa persiapannya? Saya ingin mengabdikan, memberikan dedikasi kehidupan saya ke agama Allah. Ini berdakwah dia ke pedalaman Afrika. Dalam Afrika, dan banyak orang Islam yang seperti itu. Namanya adalah Syekh Abdurrahman As-Sumaili. Ya, teman-teman bisa cari di YouTube. Syekh Abdurrahman As-Sumaili, rahimahullah. Sudah meninggal. Ya. Tinggal beliau menjadi tangisan bagi rakyat Muslim Afrika. Kenapa? Jasanya besar. Jasanya besar. Ulama, ahli dalam masalah ilmu kedokteran, tapi juga mengorbankan harta dan umurnya di jalan Allah SWT. Dan wafat di sana. Allah. Syekh Abdurrahman As-Sumaili. Apa pernyataan beliau? Andaikan, ini pernyataan beliau ya, 3 negara petrol atau negara kaya yang ada di Timur Tengah ini, dan saya tidak perlu sebutkan namanya, kata beliau, orang-orang kaya yang wajib zakatnya jujur mengeluarkan zakat, tidak akan ada seorang pun daripada umat Islam yang miskin. Ada. Dengan fakir miskin tidak ada. Kenapa? Jujur dalam mengeluarkan zakat. Kenapa? Hanya orang-orang yang Muslim yang kaya raya bisa mengeluarkan zakat. Andai dia jujur, maka akan terjadilah apa? Pemerataan harta. Kenapa banyak orang miskin? Sama di saudara kita kaum muslimin. Karena tidak terjadinya keseimbangan harta. Harta itu dimiliki, kekayaan hanya dieksploitasi, diambil atau dimiliki oleh sekelompok komunitas. Yang kaya makin kaya, miskin makin binasa, makin sengsara. Itu ada yang proses seperti itu. Karena teman-teman dalam majlis mulia ini akan menghendaki kepada Anda, bukan kesulitan. Ketika Allah berikan Anda aman harta, jangan lupa di sana ada hak fuqara dan orang-orang yang mustahil zakat. Baik. Kemudian juga berikutnya contoh dalam haji. Haji itu wajib atau tidak? Wajib. Kemudahannya apa? Diberikan kewajiban oleh Allahnya sekali dalam seumur hidup. Gak berulang kali, sekali. Yang disebut dengan hujjah haji Islam itu berapa kali? Sekali saja. Kalau umpama teman-teman mau lakukan haji 2 kali, boleh atau tidak? Boleh. Itu namanya haji tatawwu'.
Sifatnya pahala untuk Anda. Tapi yang wajib hanya sekali. Nah, di dalam haji ini teman-teman, kewajiban salah satu rukun Islam. Tapi Allah menghendaki juga di dalamnya syariat yang mudah. Kapan kewajiban haji itu ada? Apabila memiliki kemampuan. Allah berfirman dalam surah Imran, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah telah mewajibkan bagi manusia untuk melakukan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan untuk menujunya. Yang disebut dengan al-qudrah wal istita'ah. Syaratnya ada 3. 1, kewajiban kemampuan kesehatan badan. Yang kedua, maliyah. Dan yang ketiga, teman-teman, kemampuan untuk melakukan perjalanan. Baik itu berjalan kaki ataupun berjalan menggunakan kendaraan. Baru wajib haji. Apabila di antara 3 poin ini tidak lengkap, 2 ada, 1 tidak. Toh, badan sehat. Uang ada. Tapi terbatas dari sisi transportasi. Gak bisa melakukan perjalanan. Wajib haji, Pak? Gak wajib. Jangan Anda paksakan. Ketika kita memaksakan, berarti kita tidak paham dengan konsep saja. Agama itu menghendaki kita. Anda yang penting pasal niat. Andai kan kita sudah memiliki niat dan tidak terwujud, justru mau lebih dahulu mendatangi kita. Insya Allah kita wafat tercatat sebagai orang yang haji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu paksakan. Kalau di zaman sekarang contohnya yang di antara kewajiban kewajiban haji itu Pak mesti memenuhi syarat tadi seperti syarat perjalanan, harta, kesehatan dan perjalanan. Salah satu syarat seperti apa? Harus memiliki visa haji. Harus memiliki visa haji. Dan ini diatur oleh daulah. Negara Saudi mengatur hal ini. Tujuannya apa? Agar ada keteraturan. Tidak serampangan. Nah, salah satu kewajiban haji adalah umpama dia punya harta. Dia badannya sehat. Tapi justru terkendala gak dapat visa. Kalau mau daftar haji sekarang kalau di tanah air, daftar haji sekarang baru 20 tahun ke depan mungkin ya. 10 tahun, 15, 30, tergantung lah mana distriknya. Teritorinya di mana. Nah, ini adalah salah satu kendala. Bagaimana hukumnya bagi kita? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Lakukan prosedur dahulu, kemudian baru Anda, kalau terpenuhi, Anda berangkat. Makanya keliru. Saudara-saudara kita yang mereka melakukan ibadah haji, tapi dengan visanya bukan visa haji. Tasrihnya dengan tasrih apa? Tasrih bukan tasrih lil hujjah, tidak. Jadi umpama menggunakan visa umroh, gitu. Umroh sekian lama, sana udah ada pulang. Sampai pada tahun haji Zulhijjah masuk. Atau contohnya menggunakan visa visit tour gitu. Karena ada kalau di sini berapa kita? 3 bulan ya Pak ya, Spanish tahun. Masuknya bulan Syawal, keluarnya nanti setelah orang haji. Ngapain di sana? Nongkrong di sana. Gitu. Apa boleh wajib bagi tidak? Tidak wajib. Tidak wajib. Banyak orang melanggar hal ini. Sehingga terjadi adalah apa? Amburadul. Kacauan. Kayak saya kemarin ada teman-teman di sini, anak muda juga, tanya, Ustaz, saya punya teman orang Wei. Jadi tantenya itu bagi haji tahun ini kemarin, cuma menggunakan visa bukan taksi haji, bukan visa haji. Tapi sana meninggal, meninggal dunia. Apa yang dilakukan? Apa hukumnya itu? Itu kan ribet kan? Kita masuk ke negara dalam keadaan ilegal lah asalnya kan? Sampai-sampai sana meninggal dunia. Ini mau dikubur kemana ini? Mana datanya? Oleh karenanya, syariat menghendaki bagi kita kemudahan untuk itu. Anda ikut aturan, berarti Anda adalah orang yang jujur dan orang yang cerdas. Tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu dipaksakan. Baik. Hanya para khatib di musim haji kemarin mengumandangkan jadi khutbah-khutbahnya atau mimbar-mimbarnya la hajja liman la tasrih lahu. Tidak ada haji bagi orang yang tidak sehaji, orang yang tidak melakukan haji dengan tasrih, maksudnya dengan izin resmi dari apa? Dari negara. Wallahu alam. Tapi itulah saya ingin mengingatkan dari sisi ini bahwasanya agama menghendaki bagi Anda kemudahan. Kemudian juga masalah jihad. Jihad adalah kewajiban dalam Islam. Teman-teman, adik-adik perlu ketahui jihad itu kewajiban dalam Islam. Tapi perlu diketahui bahwasanya kewajiban ini tidak berlaku bagi semua orang. Tidak.
ada kalanya nanti dia menjadi mudah dan tidak menyulitkan. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki apa? Memiliki halangan. Toh, jihad itu tidak wajib bagi orang apa? Contoh bagi anak-anak, nggak wajib. Perempuan nggak wajib. Kemudian bagi orang yang pincang, bagi orang yang apa? Yang buta, bagi orang yang memiliki keterbatasan, nggak wajib baginya haji. Allah mengatakan surat Taubah, "Laisa 'alal a'ma harajun." Tidak bagi orang yang buta, tidak ada dosa bagi tidak. Wala 'alal a'raj harajun. Tidak pula bagi orang yang pincang. Pincang nggak wajib ya. Iya. Iya. Dan juga bagi orang yang sedang sakit, memiliki keterbatasan, tidak wajib. Tidak wajib berjihad. Berarti ini apa? Kemudahan. Inilah syariat Allah Rabbul Alamin. Syariat Allah Rabbul Alamin. Baik. Kemudian juga dalam jual beli, ini juga memiliki apa kemudahan. Bahkan Nabi SAW memuji orang apa? Rahimallahu Quran. Ya, samhatan fi idza ba'a ya wa idza ishtara atau kama qala sallallahu. Sesungguhnya Allah merahmati orang-orang yang memudahkan ketika dia berjual beli, jual dan membeli. Apa contohnya, Pak? Mudah dalam jual beli. Contoh kalau saya beli ke Abu Ikram, Pak, saya beli umpama buah apel ini 1 kilo, harganya berapa? Harganya 20 rial sekilo. Maka cara kita untuk mengamalkan hadis tadi adalah beli tanpa ditawar, secara mengamalkan. Nah, kalau belanja itu Pak, tawarnya paling top. Kalau bisa harganya itu 50% kurang. 50% dan 60% kurang. Nah, Islam tidak mengajarkan demikian. Cara yang terbaik adalah bayar dengan harga yang ada. Bayar dengan harga yang ada. Kapan perlu dilebihkan? Terlebih bagi orang yang apa? Bagi orang yang kalau kita tahu ini yang jual ini nenek-nenek yang mungkin tidak yakinlah kita ini orang termasuk orang yang berada ini. Mungkin dia dapat untuk jual hasil dagangnya itu apa? Modal hasil dagang itu untungnya mungkin dapat untuk hari ini dan besok saja. Orang seperti ini jangan ditawar. Nah, orang belajar kadang kita belanja di minimarket supermarket ya. Harganya berapa? 100 rial. Udah beli tambah-tambah. Tapi gini dan belajar di kaki lima, oh tawarnya bukan main. Jualan sayur berapa nih? 5.000, 3.000 misalnya. Jangan demikian. Cara kita untuk melakukan dari saya gimana? Berapa harganya? 5.000. Saya buat 10.000 ya nek. Kira-kira neneknya senyum apa ada senyum? Senyum lah pasti. Ini itu cara kita yang mengamalkan riset. Demikian pula orang yang menjual. Kalau umpama kita tahu ini orang memang tidak punya itu, ya sudah saya kasih aja Bapak, harganya kalau 10.000 saya kasih 1.000 aja Pak, dan bawa pulang. Bawa pulang kasih gratis. Ini adalah cara yang ditawarkan oleh syariat untuk kita mengamalkan agama ini dengan mudah. Baik. Ini dari sisi pengamalan syariat dan banyak praktek-praktek yang lain. Banyak praktek-praktek yang lain. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat bagaimana lapang dan mudahnya Islam dalam bermuamalah dengan non-muslim. Ternyata teman-teman, Islam tidak seperti yang digambarkan oleh orang barat atau orang orientalisme, kafir. Islam itu agama yang apa namanya, yang kulo, agama yang kaku, agama yang haus darah. Tidak benar. Iya, tidak benar. Islam itu adalah agama yang samha, agama yang lapang. Tidak ada yang namanya kekerasan di dalam Islam, tidak pada kebenaran, nggak ada. Jadi orang kafir yang mengatakan Islam itu haus darah, Islam itu teroris, Islam itu segala macamnya, justru mereka itu bagaikan apa? Pencuri yang sembunyi tangan. Apa istilahnya? Maling, teriak maling. Nah, gitu. Apa? Dia lempar orang, habis itu dia sembunyi tangan. Itu yang lempar tadi itu. Nah, gitulah. Figuran. Gak ada. Salah satu buktinya adalah tidak ada dalam catatan sejarah Islam bahwasanya kaum muslimin atau umat Islam mentolimi orang yang di luar Islam. Gak pernah. Mentolimi gak ada. Mereka hanya menetapkan hukum syariat. Contoh, kalau dalam jihad, ya, dalam jihad
Apakah kita Nabi SAW diperintahkan oleh Allah dengan para sahabatnya berjihad itu langsung perang? Enggak. Apa yang dilakukan dulu? Ada option yang diberikan. Apa optionnya, Pak? Ini perlu diketahui karena banyak kita umat Islam kalau dihadapkan kepada isu-isu teroris kita tukar cium, nggak bisa jawab. Enggak, Pak. Kalau kita tahu dengan kemudahan agama kita, maka kita akan angkat kepala kita menghadap kepada orang kafir itu membantah pernyataan mereka. Islam itu adalah agama yang rahmat, agama kasih sayang, dan ini bisa dibuktikan dalam sejarah. Contoh, tidak ada dalam sejarah Islam yang namanya Islam berkuasa orang Muslim dizalimi dengan secara brutal, gak ada dalam sejarah. Mulai dari masa Nabi, masa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sampai Muawiyah, sampai kepada Islam berjayanya di daerah Andalusia, di Spanyol, ya Eropa dulu, ya. Ketika Islam berkuasa, tidak ada satupun orang kafir, orang Nasrani, ya, yang dijentik telinganya. Mereka hidup rukun damai di bawah aturan Islam. Di Eropa berapa lama Islam berkuasa? 88. Eropa, Andalusia itu dulu Pak, sekarang mungkin Real Madrid, Spanyol apa gitu, itu daerah kekuasaan Islam di sana, bercongkol Islam 800 tahun perjalanan Islam di sana. Mulai dari masuknya Tariq bin Ziyad dari daerah Afrika di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan kala itu, rahimahullah kalau saya keliru, sampai akhir jatuhnya Islam di Andalusia di daerah Granada. Teman-teman mungkin barangkali sudah pernah terus ke Eropa, daerah Granada, saya tidak tahu apa namanya sekarang. Dan pernah ke sana? Ada ya? Daerah Granada. Itulah daerah yang Islam yang terakhir jatuh di Eropa. Berapa lama Islam berkuasa sana? 800 tahun. Dan itu disaksikan dalam buku sejarah bahwasanya orang Nasrani merasa nyaman hidup di bawah kekuasaan Islam. Kaum salib, mereka hidup nyaman, beribadah. Silakan kalian beribadah dengan syarat jaga aturan yang sudah kami tetapkan. Bayar upeti, kalian aman. Kalau ada muslim yang berbuat zalim kepada Nasrani, muslim ini dituntut. Dan itu berapa lamanya? 800 tahun. Ketika Granada dikuasai, Eropa dikuasai secara mulai kaum salib, yang dikuasai oleh Raja Philips itu dengan Ratu Isabella, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat penghapusan genosida dan menghapus Islam dari Eropa dan membuat camp-camp penyiksaan yang membuat mesin-mesin atau alat-alat penyiksaan yang tidak pernah terbayang oleh akal manusia yang sehat. Yaitu disebut dalam istilah bahasa Arab mahakim taftish. Mahakim taftish adalah sebuah camp penyiksaan di bawah gereja, di bawah apa, dan itu sampai sekarang masih ada. Saksinya masih ada. Teman-teman cari di YouTube, namanya penyiksaan Muslim di Andalusia. Bagaimana mereka membuat alat-alat penyiksaan untuk membunuh kaum muslimin secara mati secara perlahan. Tidak terbayangkan oleh akal manusia. Bikin sapi besi, kemudian dimasukkan Musa ke dalam dan tidak berbaju dan dibakar di bawah. Ini kan tidak pernah dilakukan oleh Islam. Tidak pernah. Hari ini kalau kita melihat ke Eropa, yang terbayang kita adalah negara kafir. Padahal mereka berkuasa baru sekitar berapa abad. Adapun kita dulu hampir 1000 tahun kita berkuasa di sana. Tak satu pun orang Muslim, orang non-Islam, terkhusus kaum Muslim, Kristen, yang dizalimi dalam Islam. Kenapa? Islam itu rahmat. Islam itu memudahkan. Adapun Pak, perintah jihad, perintah perang itu terjadi setelah opsi-opsi. Tawarkan, apa Anda musuh Islam? Gak mau, baik upeti. Gak mau juga, baru diperangi. Apa tujuannya? Untuk memanusiakan manusia. Kenapa? Mereka mengabdi, menepukkan kepala, bersujud, bersungkur di bawah apa? Berhala. Dan ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah Rabbul Alamin. Baru mereka diperangi. Kalau mereka sudah bayar upeti, kemudian mereka masuk tunduk kepada Islam, yang berlaku prinsip adalah lakum dinukum waliyadin. Itu prinsip. Gak ada yang namanya apa? Pendzaliman, umat, kembali yakin Islam. Orang kafir Pak di mana-mana. Jangan pernah kita terpengaruh pula merasa rendah diri kita. Oh Islam itu teroris. Enggak. Anda yang teroris. Semua orang kafir kalau menyiksa orang Islam kuat biasa berjadi. Kita kuat, Islam itu kuat Pak. Tapi tidak ada pernah berpikir orang Islam berpikir apa? Kayak penyiksaan tidak ada Pak. Nabi punya tawanan, ribuan tawanan perang orang Yahudi dan Nasrani di masa itu. Khalid bin Walid berapa kuatnya? Kuat luar biasa. Umar bin Khattab, penyerahan Baitul Maqdis masa beliau luar biasa, diakui oleh pendeta-pendeta Nasrani. Hadir. Namun tidak ada yang namanya camp penyiksaan untuk para tawanan-tawanan daripada Islam. Tidak ada Pak. Ada tawanan, ada. Justru Nabi menyuruhkan berbuat baik pada mereka.
Bahkan Allah dalam Al-Quran surah Insan mengatakan, yufuna bin nadri. Apa? Eh, apa namanya? Wa yut'imuna ta'aman ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah memerintahkan hendaklah kalian berbuat baik kepada memberi makan kepada orang miskin, kepada orang fakir, dan kepada asir. Apa itu asir? Tawanan perang. Bukan justru disiksa. Lihat hari ini di Palestina, bagaimana bentuk saudara-saudara kita kaum muslimin dari genosida terjadi di Zionis, rahmatullah alaihi. Sekarang di Palestina, itu disiksa luar biasa. Kemarin dapat video pendek, seorang atlet yang gagah badannya, di penjara, disiksa oleh mereka 9 bulan. Keluar nggak bisa ngomong, mata bolak balik, bisa apa? Itu kekejaman mereka. Tapi meskipun demikian di media mereka tetap bersuara Islam itu teroris. Siapa yang teroris sebenarnya? Islam. Dan karena waktu sudah hampir waktu masuk Isya, barangkali kita cukupkan bahasan sampai di sini. Insyaallah pekan besok hari Senin bahasan ini berlanjut. Saya mengajak kawan-kawan untuk bisa menyampaikan pesan kelas kita di masjid ini, walaupun kita sedang teman-teman banyak yang liburan ya di tanah air, dan liburan mereka mendapatkan keberkahan Allah. Dan kita yang sebagai penduduk terakhir di sini tetap kita ramaikan masjid, samping salat ibadah salat berjamaah kita ramaikan dengan ilmu. Insyaallah besok ini pembahasan penting ini. Bagaimana rahmat, ya, moderat dan lapangnya Islam terhadap non-muslim. Nah, ini kita bahas insyaallah di pekan esok hari Senin pas maghrib. Mudah-mudahan kelas ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada Islam dan kaum muslimin, dan Allah segera beri pertolongan kepada umat Islam yang ada di Palestina, di Yaman, dan juga di Suriah, daerah Sudan juga. Dan mudah-mudahan Allah berikan kejayaan, kekuatan dan kekuasaan atau kekuatan kepada kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada pertanyaan Pak? Waktu masih ada 3 menit di sini. Ada tambahan atau ada pertanyaan seputar materi? Silakan. Kalau ada pertanyaan kami silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Contoh sakit. Dan saya tahu kalau saya kena air, saya tambah parah. Jadi saya tetap ngotot gitu. Dan akhirnya sakit tambah parah. Tahu, kalau puasa, orang sakit, orang diam, tahu kalau dia puasa, mempengaruhi kesehatan. Ya. Jadi tetap kekeh puasa dan akhirnya apakah pada kondisi itu dia wajib mengambil pilihan itu, kemudahan itu, ataukah tetap kemudahan itu mutlak sebuah pilihan? Pertanyaan yang bagus, Masya Allah. Makasih. Jazakallah khairan. Apakah sebuah keringanan yang Allah tawarkan dalam syariat ini sesuatu yang harus kita ambil, mutlak itu sebagai sesuatu yang kita ambil, atau hanya pilihan? Perlu diketahui teman-teman, Islam itu agama yang realistis. Agama yang realistik Pak, bahasa orang sekarang. Dia tidak muluk-muluk, sesuai dengan kenyataan. Ketika rukhsah Allah berikan dalam agama ini, tujuannya adalah apa? Satu, karena Allah tahu kita tuh lemah. Satu tuh. Yang kedua, agar kita tidak melakukan sebuah tindakan yang merusak diri. Nah, sekarang tahu konsep ini. Satu, Allah tahu kita lemah, kondisi kita berubah-ubah. Yang kedua, Allah ingin kita ada kebaikan, kemudian apa yang mesti kita ambil Pak? Tetap kekeuh ya Bapak tadi. Apa kita harus, sudah saya walaupun sakit, apa gini perbal, duduk itu juga. Walaupun istri hamil, udah kamu tetap puasa, ayo sana puasa aja Bang, biar pahala lebih sedekah. Yang tepat adalah Anda ambil rukhsah keringan. Yang tepat diambil keringan. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya rukhsatun tasaddaqa biha Allah. Dalam masalah safar, mana yang lebih utama? Orang safar itu sholatnya, walaupun dia kalau sekarang dulu safar kan beda dengan dulu Pak. Dulu safar kan sulit memangnya. Sekarang safar kan pakai pesawat, gampang duduk aja. Gimana kita? Umpama waktu sholatnya masuk sampai sana masih ada waktu sholat.
Udah sampai situ. Badan sehat, nggak capek gitu. Gimana? Mau sholat wajib tetap apa? Jamak kasar atau tidak? Kata para ulama, yang terbaik adalah jamak kasar. Kenapa? Karena itu adalah rukhsah yang Allah tawarkan untuk Anda. Sebagai sedekah daripada Allah, terimalah sedekah. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang ngambil rukhsah akhirnya. Jangan Anda sombong. Kan sebagian orang gini, Pak. Ah, Ustaz, itu kan untuk orang yang capek itu. Kalau saya kan badan sehat, badan safar dari Padang umpama ke Jakarta, itu 1,5 jam. Berangkat pagi, sampai di Jakarta udah belum masuk tuh, udah sampai di Jakarta. Terus gimana saya? Sudah saya sholat, bro. Saya aja sholat. Di hotel pun saya keluar, saya bawa gitu. Sholat tepat waktu. Itu kan baik menurut Bapak. Tapi menurut syariat tidak. Nabi mengatakan salat itu adalah rukhsah tasaddaqa biha Allah. Yang Allah bersedekah kepada Anda dengannya. Faqbal sadaqata. Terimalah keringanan. Kenapa? Allah tahu Anda tuh kita ini lemah. Jadi cara yang terbaik adab kita, rendah hati kita kepada Allah apa? Terima keringanan itu. Jangan kekeu. Kita sebagai orang kekeu dia. Oh, ini kok Pak Ustaz lebih besar pahalanya. Ya ada menurut Anda itu lebih besar. Menurut Rasul tidak demikian. Makanya yang terbaik, inilah pentingnya fikih, Pak. Ini pentingnya fikih. Agama kita tuh realistik. Real. Sesuai dengan kondisi. Gak ada yang namanya asal-asalan, nggak ada. Contoh, gempa nih. Gempa dalam masjid gitu kan. Contohnya skala 9 skala Richter. Kita sedang sholat. Apa yang dilakukan, Pak? Ini kan sholat wajib nih. Di gempa datang. Apa yang dilakukan, ayo? Sholat terus atau keluar? Selamatkan diri. Keluar terus selamatkan diri. Lah ini kan wajib. Iya wajib. Tapi justru sebagai bentuk penghormatan Anda kepada Allah dan syariat ini, Allah hendaki bagi Anda kemudahan. Keluar dulu. Selamatkan diri. Sholat bisa diulang. Kalau nyawa Anda pergi bisa diulang. Tak bisa diulang, Pak. Inilah pentingnya fikih belajar agama. Dan banyak hal-hal yang selesa. Baik. Segala bisa dipahami ya. Baik, demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.